Sekali lagi Bapak Ibu saya ucapkan ya, selamat untuk merayakan Paskah ya, baik dalam pengertian perjanjian lama memperingati di mana umat Israel dilepaskan ya, dari perbudakan di Mesir, maupun dalam makna perjanjian baru Kristus datang ya, mati dan bangkit dalam Paskah kita untuk membebaskan umat manusia daripada dosa. Mari saya kasih tahu kita akan memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini, pagi hari ini, dan kita akan mendahulunya dengan kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita ambil kesempatan untuk berdoa dimanapun saudara berada, dan kita ambil kesempatan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita merenungkan pengorbanan Kristus kepada kita. Sejak terima dalam kaitan dengan sejarah kehidupan Kristus, dimulai dengan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Kemudian dia ada di Taman Getsemani. Dia ditangkap, dia diadili, dan dia dijatuhi hukuman mati. Hari ini kita memperingati baik kesulitan yang Kristus alami dan juga kematiannya bagi kita, sehingga kita menjadi orang Kristen tidak pernah bermain-main dengan Kristus Tuhan kita. Kita tidak membiarkan dia menderita hanya karena kita, tapi kita pun rela menderita bersama dengan dia. Kita berhidup bagi dia, kita menang bersama dengan dia, dan kita bertekad untuk hidup bagi kemuliaannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mempersembahkan ibadah kami pada hari ini kepada Tuhan, dalam rangka kami memperingati hari kematian dan pengorbanan Kristus bagi kami, Paskah bagi kami, di mana Kristus telah melepaskan kami daripada perbudakan dosa, perbudakan kuasa iblis, perbudakan dunia ini. Biarlah hari ini Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa, kami minta berkat dan atas ibadah ini, penyertaan Tuhan buat kami dari awal sampai dan selesai. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, boleh ada di rumah Tuhan. Saya percaya hari ini sukacita Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Selamat Hari Raya Jumat Agung kepada kita semua, dan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah dalam kebaktian di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Anak Allah, Yesus namanya, yang menyembuhkan, yang menyucikan, yang mati menebus dosa kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit memberikan kemenangan kepada setiap kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, sebab dia hidup. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Kita buka sholat bersama-sama untuk memuji Dia. Dan yang ada bersama Dia. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
dan kita hari ini beroleh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab karena kasih dan anugerahnya, Dia boleh mati, hidup bagi kita, dan menyelamatkan setiap kita. Mari kita datang membawa hati kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dan biarlah dari mulut kita mengeluarkan ucapan syukur kita betapa besar kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Pengampunan yang Dia berikan bagi kita telah memulihkan setiap kita. Haleluya. Haleluya.
tersalib, mati atas dosa-dosa kami. Dan karena kematian-Mu di atas kayu salib, kami beroleh kemenangan, kami beroleh pengampunan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya tak besar yang Tuhan telah kerjakan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa negeri kami Tuhan. Ampuni dosa kota kami Tuhan. Ampuni dosa gereja kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Selamatkanlah kami Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengampunan Tuhan telah Kau nyatakan bagi kami. Engkau memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk karya salib yang telah menyelamatkan. Terima kasih Yesus. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan, untuk menjadi alat berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Saya masih mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurah darahnya. Nyanyian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurah darahnya. Yesus mencurah
Pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membaca judul perikop dan ayat 33. Bapak Ibu melanjutkan di ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kita akan membaca silih berganti. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, aku mengaku mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga mereka menunjukkan dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, perikop yang baru kita baca menceritakan tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Kita akan melanjutkan pujian kita memuji Tuhan dan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 64, "Dosa dapat dihapus." Kita percaya hanya darah Yesus yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Yesus
dosa-dosa kita dan menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita boleh layak memuji dan menyembah Dia. Pada pagi hari ini saya rindu menyanyikan satu pujian sebagai kesaksian bagi kita. Kiranya pujian ini boleh memberkati setiap kita dan menguatkan setiap kita.
pujian ini boleh menguatkan dan memberkati kita. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita sepenuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Biar setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan, karena sungguh betapa agung kita akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu, biarlah setiap hari ini setiap kita memuliakan Dia, menyenangkan Tuhan kita dalam sepanjang seluruh hidup. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu yang dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Saya hari ini mau menyampaikan satu tema buat kita, yaitu kebenaran-kebenaran penting berkaitan dengan kematian Yesus Kristus.
Saudara, apakah perbedaan antara kematian Kristus dengan manusia lainnya? Bukan saja bahwa kita berbicara tentang Yesus yang mati kemudian bangkit, yang pastilah menghebohkan dunia di sekitar di mana Yesus mati dan bangkit, yang pastilah menghebohkan dunia pada masa itu dan juga sampai hari ini, tentu menjadi bagian daripada penting sejarah dunia ini. Tapi saudara, yang saya berbicara adalah berkaitan dengan kematian Yesus itu sendiri. Karena sangat penting untuk kita mendalami, untuk kita memahami tentang kematian Kristus. Karena masih saya katakan tadi bahwa kalaulah kematian Kristus tidak ada sesuatu kebenaran yang penting, untuk apa kita mempercayainya? Untuk apa kita memperingatinya? Tidak ada orang di dunia ini, saudara, yang kematiannya dirayakan, diperingati, ya berjuta-juta, bermiliar manusia di dunia ini. Kalau ada yang memperingati kematian itu paling hanya sekelompok kecil pengikut atau keluarga, ya. Tapi ini dirayakan dalam satu peristiwa yang sangat-sangat istimewa. Kalau di kalender Indonesia kita kenal dengan hari wafatnya Isa Al-Masih, atau hari meninggalnya atau hari matinya Yesus Kristus. Saudara, ada 3 kebenaran pokok yang hari ini saya mau bagikan kepada kita. Dan saya berharap bahwa 3 kebenaran ini penting untuk kita mendalami tentang kematian Kristus. Karena sesuatu doktrin yang harus saya dan saudara pegang teguh. Ini bukan bicara hanya sekedar memperingati penderitaan kematiannya, tetapi ada kebenaran-kebenaran di dalamnya yang harus kita pahami. Salah 3 kebenaran yang pertama adalah kita berkata bahwa kematian Yesus Kristus sudah dibicarakan bahkan sebelum kelahirannya oleh para nabi. Tolong saudara, kematian Kristus sudah disampaikan, sudah dibicarakan, atau dalam bahasa Alkitabnya sudah dinubuatkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Kita semua sudah tahu tentang kelahiran Kristus dalam perayaan Natal yang baru berapa bulan kita melewati. Adakah seorang manusia yang begitu agung di dunia ini yang dia belum lahir kematiannya pun sudah dibicarakan? Ada nggak saudara? Dasar ada di dunia ini. Kalau kita belajar tentang Kristus, bukan saja berbicara tentang nubuatan tentang kelahirannya, tapi sekaligus penderitaan dan kematiannya pun di ribuan tahun yang lampau sudah disampaikan, dibicarakan oleh nabi-nabi. Itu ada banyak ayat referensi. Ya, sekarang pun saudara bisa cari sendiri ya kalau rajin untuk mencarinya. Tapi paling tidak saudara, saya menunjukkan kepada saudara di Perjanjian Lama, ya ada 2 pasal penting ya. Salah satunya adalah sudah dibacakan dalam ibadah kita tadi malam dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayatnya yang ke-12. Kita baca saudara, saya tidak kupas ayat ini, tapi untuk menunjukkan saudara, kita perhatikan bahwa Nabi Yesaya sudah jauh-jauh hari sudah menyampaikan tentang Kristus yang akan menderita dan mati itu. Yesaya 52 ayat 13 mulai sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Saya baca saudara, kita semua boleh membuka Alkitab, karena Alkitab akan berbicara kepada dirinya sendiri. Ya. Mari kita perhatikan demikian firman Allah. Yesaya 52 ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya
melihat dia. Sebab apa yang tidak pernah diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarung dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita telah ditanggungnya, dan kesusahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh kena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang keluar di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukumannya terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba-Ku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara kasih Kristus, ya, saya percaya bahwa tanpa penjelasan lebih lengkap pun, saudara kita bisa menyaksikan bagaimana Nabi Yesaya jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir ke dunia, dia juga sudah bicara tentang kematiannya. Coba saudara membuka hati dan pikiran kita untuk memikirkan, adakah manusia yang sebelum lahir dia pun sudah dibicarakan tentang kematiannya, cara kematiannya. Kenapa ini penting? Karena kita berbicara sekali lagi tentang rencana Allah bagi keselamatan bagi dunia ini. Referensi yang lain juga saudara membaca di dalam Mazmur pasal 22. Kalau kita cuma bicara satu bagian, ya, saudara barangkali kurang lengkap. Saudara boleh baca Mazmur 22. Saya tidak khotbah semua ayat ini, saudara. Saya hanya mau memberikan satu perbandingan kepada kita. Mazmur 22, kalau saya baca ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, ayat 1 dan 2 adalah salah satu perkataan yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Mazmur 22, ayat 2 dan 3 maksud saya tadi. Ayat 1 berkata, untuk pemimpin dud menurut lagu Rusade kala fajar Mazmur kau. Ayat 2 berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Pada engkau lah yang kudus yang bersembah di atas puji-pujian orang Israel.
Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, bela Dia yang meluputkannya, bela Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia yang berkenan kepadanya? Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripada aku, sebab saudara dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak hujan tadi menggumuli aku, banteng-banteng dari pasar menepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadapku seperti singa yang menerkam dan menolong. Seperti air aku tercurah dan sekarang tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi lilin hancur di dalam dadaku. Kekuatan kering seperti beling lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mau kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing merumuni aku, gerombolan penjahat melempung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubahku. Dan seterusnya, saudara. Saudara nanti bisa baca lanjut seluruh pasal 22 dari Mazmur. Soalnya ini dua bagian pasal yang cukup lengkap untuk kita melihat bahwa sekali lagi kematian Kristus sudah dinubuatkan, dibicarakan sebelum bahkan dia lahir ke dunia ini. Sebabnya di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, coba saudara perhatikan 1 Korintus pasal 15, karena adalah bicara tentang bagaimana kita mensinkronkan pemahaman-pemahaman Alkitab terhadap berita kematian Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke-4 berkata demikian. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa yang telah dikuburkan, bahwa yang telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara Paulus berkata bahwa apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting adalah berita tentang Injil, berita tentang kabar baik. Injil adalah kabar baik. Apa berita baiknya? Bahwa Allah yang sedang merencanakan keselamatan melalui kedatangan Yesus Kristus yang lahir dan kemudian akan mati, yang menderita bagi umat manusia itu sudah Allah bicarakan. Maka ini yang disampaikan penting supaya orang-orang mengerti. Karena kematian Kristus adalah sudah dalam satu rancangan sejarah yang Allah telah menetapkannya. Maka Paulus berkata bahwa yang penting ini sudah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus yang sudah mati, yang mati dari dosa-dosa itu adalah sesuai dengan kitab suci. Pertanyaannya, kitab suci mana saudara? Yaitu kitab suci dalam nubuatan perjanjian lama. Saya selalu katakan saudara, orang Kristen harus betul-betul memahami satu rangkaian firman Allah dengan utuh, sehingga baru kebenaran doktrin itu bisa kita pahami. Maka saya kasih Yesus sebab itu bahwa hal yang pertama, kebenaran pertama yang penting kita pahami hari ini adalah sekali bahwa kematian Yesus sudah dibicarakan bahkan sebelum kelahirannya oleh para nabi, atau lebih tepat juga sudah dibuatkan kalau sudah membaca dalam perjanjian lama. Ada banyak ayat-ayat saudara kalau kita mempelajari yang untuk meneguhkan bagian itu. Yang kedua saudara,
Kebenaran penting berkaitan dengan kematian Kristus adalah Yesus mati karena kerelaan sendiri menyerahkan nyawanya. Saudara tolong catat kalimat ini baik-baik. Ya, ulangi ya. Yesus mati karena kerelaannya sendiri menyerahkan nyawanya. Kenapa ini penting, saudara? Karena inilah saudara penting kita memahami kebenaran tentang kematian Kristus. Kalau saudara dan saya mati, bukan karena kerelaan kita menyerahkan nyawa kita, karena memang kita tidak berkuasa atas kematian. Amin. Salah misalnya, kalau manusia siapapun di dunia ini, dia mati memang saudara, walaupun dia tidak mau mati, dia pasti mati. Karena memang dia tidak berkuasa atas nyawanya sendiri. Itu bedanya. Yang kedua, Yesus memang seharusnya tidak bisa mati. Kenapa dia manusia tidak bisa mati? Karena dia adalah satu-satunya manusia yang lahir tidak berdosa. Soalnya doktrinnya, don't dipati banget. Kenapa kita berkata hanya manusia lahir yang sudah berdosa dan memang kita selalu mengawasi dosa, maka manusia itu bisa mati. Tapi Yesus seharusnya tidak bisa mati. Kenapa? Karena dia tidak berdosa, walaupun dia manusia. Itu dua hal penting, saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara membaca di dalam firman Allah, saudara, saya tunjukkan ayatnya saja ya, karena kita tidak sempat buka satu-satu. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28, Alkitab berkata dia memberikan nyawanya. Matius 27 ayat 50, inilah peristiwa-peristiwa tak kala Yesus di kayu salib, dan bisa dibaca juga. Lukas 23 ayat 46, Yohanes 19 ayat 30. Semua berkata nyawanya. Yohanes 10 ayat 17, ia menyerahkan nyawanya dan punya hak untuk mengambilnya kembali. Itu berarti saudara, dia mau mati, dia mau bangkit, dia berkuasa atas dirinya sendiri. Walaupun di kayu salib ada orang menghina-hina, mengolok-olok dia. Tunjukkan dirimu hebat, ya. Kalau engkau bisa selamat dari penghukuman di sana ini. Ya tentu belum waktunya. Ya. 3 hari kemudian Yesus baru bangkit. Ya, saudara, Matius 20 ayat 28, Matius 27 ayat 50, Lukas 23 ayat 46, Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 10 ayat 17. Semua ayat ini saudara berkata bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, kenapa penting? Karena sekali lagi bahwa Yesus dia adalah satu pribadi yang tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, maka sesungguhnya bahwa dia tidak mungkin bisa mati. Dan yang kedua, walaupun dari malam kita sudah belajar tentang Yudas. Sekali lagi saudara, ada sekelompok orang di dunia ini yang menganggap Yudas itu berjasa. Karena gara-gara Yudas lah Yesus mati. Karena Yesus mati dia bangkit, maka manusia diselamatkan. Berarti Yudas itu punya jasa, kan? Betul ya? Ini sekelompok orang. Saudara, ini doktrin yang salah. Tidak ada jasa-jasa Yudas. Karena gara-gara. Sekali lagi berkati semua kami pada hari ini membela kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah menjadi pokok pengharapan kami.